Assalamualaikum sahabat semua, kembali bersama Merlin Arman Saling pada hari ini hari Sabtu 3 Februari 2024. Saya sedang berada di komunitas belajar atau Kombel Taman Hati SMP Negeri Madani Pekanbaru, yang kali ini kita akan mengadakan kegiatan berbagi praktik baik bersama narasumbernya Ustadz Tokoh Frabara Deli MPD. Ayo kita simak kegiatan yang insya Allah asik ini ya. Catat di kelas gitu. Dan kan catatnya gitu. Dan waktunya tidak cukup. Waktu juga nggak cukup ya, betul. Waktu nggak cukup. Jadi kita harus siapkan materi bahan ajar ini. Ya. Kapan kita ada waktu? Bukan kapan sih, kita harus ada waktu untuk itu. Mau tidak mau. Bahan ajar ini saya buatnya per bab. Jadi kalau bangunan sisi lengkung itu ada 3, kerucut, balok, dan tabung. Jadi saya gabung jadi satu, baru nanti dikasih ke anak untuk referensi mereka. Walaupun ada buku pelajaran mereka, setidaknya mereka ada untuk membaca dan kita. Karena apa? Kalau kita buat sendiri, kita tahu karakteristik anak kita seperti apa. Dan materi yang pas untuk mereka yang kita sampaikan itu kita yang lebih paham. Kadang kalau di buku itu anak lebih susah memahaminya. Ya walaupun kita masih di sistem ATM ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita usaha aja. Yang berikutnya yaitu kisi-kisi. Nah ini dia. Yang agak unik kemarin memang saya terkenalnya di sini, kisi-kisi. Mungkin kita selama ini membuat soal tuh hanya sebatas ya soal aja gitu ya. Apa namanya, kita harus perhatikan taksonomi belumnya. Ya Ustazah kuliah C1 sampai C berapanya gitu. Nah ini harus diperhatikan dan memang lumayan kita butuh waktu. Oh maaf, ini hasil angket peserta didik kemarin dari PPL saya kemarin. Kemudian juga yang harus kita siapkan nanti di LKPD. Nah, LKPD memang menguras waktu kita memang. Kalau bagi saya pribadi itu sangat menguras. Gampang sulit. Nah, dapat dibayangkan kalau LKPD matematika isinya hanya X, Y, Z aja sepanjang dari awal sampai akhir. Makanya saya berusaha memberikan tampilan berharap mudah-mudahan tertariklah anak-anak gitu ya untuk membaca. Nah, di sini harus kita perhatikan yang pertama harus ada nih dia Ustaz. Saya pakai PJBL, Project Based Learning, langkah-langkahnya yang ada di depan. Ya, nah semua langkah ini harus tertuang dalam LKPD yang akan kita berikan nanti. Dan pesan dosen-dosen atau orang ahli mengatakan di zaman sekarang LKPD harus ada literasinya. Ya, mau tidak mau semua siswa LKPD harus kita lampirkan literasi berkaitan dengan materi kita masing-masing. Ya kalau saya hari ini adalah mengenai tabung. Ini ada literasinya. Jadi anak kita berikan kesempatan untuk bukan hanya mengerjakan soal, tapi melatih mereka membaca, mencari informasi secara tidak langsung kita berikan di sini. Kalau ini namanya informasi pendukung ya. Jadi secara tidak langsung anak-anak tahu dia dalam kehidupan nyata mereka itu seperti apa. Kalau bisa sih yang sesuai dengan kehidupan langsung. Kalau ini kan anak-anak kota dia biasa. Misalnya kita kasih kereta api, misalkan orang di kampung itu mereka yang tidak ada kereta api kebingungan dia. Mereka hanya menghayalkan saja, oh kereta api seperti ini. Kalau bisa mereka ini kan anak-anak di kota udah biasa dia. Dah sering pasti kesini minimal mendampingi orang tuanya. Nah terus sintaks pembelajaran PJBL tadi itu harus dilampirkan dalam LKPD. Memang mau tidak mau harus berkreasi sebaik mungkin dan kita nggak bisa meminta anak harus seperti kita. Nah itu yang harus kita ingat. Nanti kerjakan aja soal ini, kamu ngerti ini, nggak bisa. Karena nggak ada orang yang sempurna. Ketika kita mengharap orang lain sempurna atau anak-anak kita sempurna, yang datang pada kita nantinya pasti kekecewaan. Selalu saja. Kita nggak akan bisa mengharapkan anak-anak kita sempurna. Setidaknya kita berusaha berinovasi, kita introspeksi. Oh kemarin saya pakai metode ini, kok kayak kurang pas. Besok saya gantilah metode ini. Nah, memang itu yang diharapkan. Kita harus berinovasi. Jangan monoton aja kita masuk dalam kelas. Nah, tampilan-tampilan ini saya berharap dan alhamdulillah kemarin pas penerapan ini anak-anak suka, senang. Walaupun memang butuh waktu, membuat ini butuh waktu. Ya untuk perjuangan. Tapi mudah-mudahan apa yang kita niatkan, insya Allah baik dan berkah. Kemudian kebetulan IPEK di sini saya menggunakan teknologi PPT ya, karena itu yang menurut saya yang sederhana dan menarik juga. Ini dia PPT yang saya gunakan dalam pembelajaran ini. Terus terang, apalagi siang-siang ya, mohon maaf matematika itu saya banyak menampilkan video pembelajaran, video short.
tentang bagaimana motivasi yang kita berikan kepada anak. Kadang-kala berupa kata-kata. Kalau anak laki-laki 71 biasanya tuh kalau Satoko pakai fokus nonton kita, ya dan bayar sama dia selalu nonton kita gitu ya. Karena ada video tentang motivasi seperti yang di awal tadi saya putar saja, ya, video motivasi anak supaya mematikan motivasi mereka lagi dalam belajar. Tidak jarang saya hanya pakai kata-kata saja juga. Nah ini kita lakukan di sini. Ini seperti yang tadi saya bilang, ABCD-nya harus ada, ya harus ada. Tolong diperhatikan nanti pas kita supervisi mungkin lebih teliti lagi. Nah di PPT juga harus kita lampirkan literasinya. Jadi anak membaca literasi yang dari sini bukan hanya sekedar melihat soal langsung berjalan, tidak. Tetap mereka membaca di sini walaupun nanti di LKPD juga ada. Dan kebetulan saya buat di sini dengan LKPD-nya berbeda, materinya literasinya berbeda supaya tidak dibosankan. Ini langkah-langkah dari PJBL-nya. Nanti kita akan lihat di dalam video pembelajaran yang akan kita putar nanti. Nah, di sini saya juga menampilkan video tentang bagaimana cara menemukan volume tabung. Ya, volume tabung yang kita dapatkan dari YouTube. Kalau bisa buat sendiri itu lebih baik ya. Cuma kemarin keterbatasan waktu. Ada beberapa guru lain yang tampil itu pakainya nggak seragam, ibaratnya ada yang pakai baju pramuka, ada baju bebas segala macam, dan itu nilai plus bagi sekolah kita. Yang kedua, dosen mengakui bahwasannya kelasnya bersih katanya. Itu kok bisa lantai sebersih itu tuh Pak Togo, kenapa? Ya karena memang siswanya nggak merhatikan gitu kan, karena anak kita nggak pakai sepatu segala macam. Itu memang kayak gitu. Iya Pak, memang kayak gini lah sehari-hari anak-anak kami di sini. Nah itu nilai plus lagi. Yang ketiga, mereka kagum dari hasil video itu mereka bisa membaca. Anak-anak kita ini anak-anak hebat. Ya, orang-orang hebat yang dipilih. Mereka salurnya karena dari cara menjawab, cara mereka berbicara ke depan, akhirnya mereka bisa melihat bahwasanya ada sesuatu yang wah di sekolah kita ini. Ditambah lagi dengan apa namanya tuh? Ya jelas tadi yang paling positif itu nilai kebersihan kelas. Makanya kita kalau bisa ya semuanya kita masuk kelas, kita ingatkan juga siswa kita. Kalau rasanya belum bersih jangan kita mulai belajar. Langsung mereka membersihkan kelasnya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita nyaman, mereka pun nyaman. Karena kalau kita nggak saling mengingatkan, akibatnya ya kalau hanya sekedar mengajar ya sekedar itu aja. Jadi ini mungkin nilai plus bagi kita. Demikianlah presentasi video yang saya tampilkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi video tadi dibuat oleh Satofi. Ya, rekamannya Satofi. Ya, silakan Satofi. Nah, terima kasih Ustaz Togo dengan pembelajaran kita hari ini yang ditampilkan sangat bagus, memotivasi, menginspirasi bagi kita semua yang guru mapel ya untuk dalam pembelajaran di kelas. Nah, waktu yang saya tanyakan dengan durasi waktu kita yang 1 jam ya di sekolah kita ini, ketika Ustadz tadi tampil itu berapa lama waktu yang digunakan? Apakah memang sama pelajaran kita kemarin atau memang ditambahkan gitu? Kemudian yang kedua mungkin yang pertama kan mengenai waktu ya, dengan 1 jam ini kita tahu di sekolah kita ini bagaimana supaya kita seefektif, seefisien mungkin yang kemudian materi pembelajaran kita tercapai tujuannya, kan begitu sebenarnya di sini kan. Bagaimana strategi kita masing-masing untuk bisa pada hari itu kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita kepada peserta didik. Nah, yang saya tanyakan dengan yang saya tahu dengan 1 jam pelajaran itu apa kiat-kiat yang harus kita lakukan? Terima kasih Ustaz. Sesuai dengan seharusnya kita 1 jam pelajaran kan 40 menit. Ya. Jadi kemarin saya dapat koordinasi dengan guru mapel sebelumnya, minta waktu karena kita kan cuma 30 menit. Ya. Jadi saya minta waktu berarti 80 menit. 80 menit jam pelajaran. Ya. Karena memang ya situasi yang menyebabkan seperti itu, dan alhamdulillah gurunya pun memberikan waktu kepada saya. Itu dia yang pertama. Yang kedua mengenai
waktu tadi bagaimana kita akan mengejar materi yang kita sampaikan. Nah, materi video tadi, saya sebenarnya tujuannya adalah mencari volume bangun ruang tabung. Tapi strategi yang saya gunakan adalah PGBL harus ada proyeknya. Jadi di dalam LKPD itu ada materi volume bangun ruang tabung dan juga ada mencari membuat sebuah bangun ruang tabung. Makanya dalam satu kelompok di LKPD itu kita kondisikan siswa tadi seperti yang saya contohkan tadi, ada nanti silakan tunjuk siapa yang membuat ini, siapa yang mengisi ini dan segala macam, sehingga siswa nanti bisa saling berbagi informasi. Oh, cara volume tabung ini loh, yang membuat gambar bangun ruang tabung ini. Nah, jadi mereka saling berbagi tugas sehingga mereka akan bekerja sama. Bekerja sama di sini diharapkan hasilnya ya seperti yang kita lihat video tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nanti di akhir tetap kita akan bagikan LKPD ke setiap ananda. Kalau waktu belajar, saya pribadi hanya membagikan per kelompok. Tujuannya apa? Supaya mereka ada chemistry bergabung bertanyanya. Kalau kita nanti bagikan per anak, anaknya akan cenderung dia dengan diri dia sendiri. Oh, saya jawab sendiri ini. Akhirnya dosen menyarankan kita buat satu kelompok itu satu aja. Jadi mereka saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD yang sudah kita rancang sedemikian rupa.